Halo, selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa lagi pada pagi hari ini walaupun itu hanya lewat daring. Tetapi saya kira itu tidak mengurangi kualitas proses belajar mengajar kita. Silakan saudara-saudara menyimak materi ini dengan baik. Sehingga melalui proses pertanyaan nanti kita bisa melihat sejauh mana saudara-saudara menyimak pembelajaran kita. Topik kita pagi ini ialah iman, kasih, dan pengharapan. Iman, kasih, dan pengharapan. Yang pertama adalah konsep yang melandasi pemahaman dan pandangan warga gereja tentang iman Kristen. Wujud pandangan dan penghayatan warga gereja tentang iman Kristen justru sangat dipengaruhi oleh banyak aspek. Dalam kenyataannya pengaruh-pengaruh itu tidak pasif atau statis, tetapi justru cenderung dinamis dan begitu kuat mengintervensi baik pikiran, pandangan, maupun perilaku nyata mereka setiap hari. Hasil pengamatan terhadap berbagai studi para ahli, baik itu yang sifatnya empiris maupun analisis ilmiah yang non-empiris, ditemui bahwa umumnya ada beberapa konsep yang melandasi pola pemahaman dan aktivitas pengungkapan iman warga gereja yang ada di Indonesia. Pertama, warisan spiritual dari para sending yang datang membawa Injil ke Indonesia. Ada dua yang diwariskan, yaitu konsep iman pietisme yang lebih banyak menekankan masalah iman sebagai kesalehan individu atau keyakinan batinia. Paling pokok di sini ialah bagaimana seseorang atau saya atau aku menjadi orang yang sangat saleh dan taat kepada Tuhan. Tetapi kesalehan dalam hal ini hanya fokus kepada seorang diri sendiri. Hubungan dengan Tuhan dibangun sedemikian rupa akrabnya, tetapi mengabaikan orang lain dan dunia. Ketika kita sudah menjalin hubungan peribadatan yang baik dengan Tuhan, dianggap bahwa itu adalah kesalehan dan itu cukup. Dunia dengan segala isinya itu bukan urusan kita. Itu dia dimaksud dengan konsep iman pietisme. Dan ada beberapa gereja yang menganut konsep seperti ini. Dia berupaya membangun hubungan yang sangat intim dengan Tuhan, tetapi dia mengabaikan tanggung jawabnya atau perhatiannya kepada dunia lain. Yang kedua, konsep iman fundamentalisme. Konsep beriman yang lebih banyak mengungkapkan kebenaran iman, kebenaran, dan keunggulan kelompok tersendiri. Mereka tertutup terhadap orang lain, kelompok-kelompok lain. Konsep iman seperti ini lebih banyak menawarkan konservatisme. Menurut mereka, iman yang benar adalah iman yang kebal terhadap perubahan, bukan iman yang peka terhadap perubahan. Iman harus tegas dan konsisten di tengah-tengah arus perubahan. Akhirnya, kecenderungan iman seperti ini dapat menghanyutkan jemaat atau orang-orang percaya dalam angan-angan atau hayalan belaka. Iman seperti ini hanya dilihat sebagai sebuah berita atau kerikma saja, tetapi tidak pernah menjadi iman yang fungsional. Iman seperti ini telah melanggar kodratnya dan mengkhianati fungsi asasinya. Untuk warga Kristen di Indonesia yang lebih banyak berlatar belakang suku, justru banyak tergoda untuk masuk ke dalam cara penghayatan iman yang sifatnya vertikal individual daripada penghayatan dan pengungkapan iman yang berwawasan sosial. Jadi konsep iman seperti fundamentalis adalah konsep beriman bagaimana seseorang membangun sebuah kelompok beriman
dan hanya fokus kepada hal-hal rohani. Dia juga mengabaikan lingkungan, bahkan pelayanan-pelayanan sosial. Akhirnya orang-orang yang menganut konsep seperti ini tertutup terhadap orang lain. Menganggap orang lain yang di luar dari kelompoknya itu bukan bagian dari mereka. Itu orang yang tidak perlu diperhatikan atau dipedulikan. Orang yang berada di luar kelompok mereka itu diabaikan. Jadi mereka lebih tertuju kepada kelompok mereka sendiri. Perhatian mereka hanya sebatas lingkaran mereka saja. Kemudian yang kedua, karena ini konsep warisan sendi, itu ada dua. Dan yang kedua adalah konsep iman kontekstual. Dalam konsep iman kontekstual ini, aspek tradisi, adat istiadat, agama asli maupun kebudayaan setempat begitu kuat membentuk pandangan jemaat tentang iman Kristen. Hal ini ditemui oleh Dr. Coley dalam penelitiannya di Maluku Tengah tahun halaman Maluku Tengah. Dalam studinya, beliau menemui bahwa ada suatu kecenderungan yang faktual bahwa iman Kristen yang dibawa oleh para misionaris hanyalah merupakan suatu lapisan dari lapisan kepercayaan asli rakyat Maluku. Tradisi dan adat istiadat dan lain-lainnya begitu kuat mendarah daging dalam kehidupan keagamaan mereka. Kenyataan ini penting dipahami sebab hal ini memperlihatkan keabsahan dari upaya-upaya yang kontekstual sesuai kejiwaan Asia untuk menghayati dan merumuskan imannya secara nyata dan mandiri. Dalam kenyataan ini, termasuk dalam orang Indonesia dengan keberagaman dan kebudayaan yang khas, berusaha menjelaskan makna iman Kristen yang diambil dari tradisi Barat ke dalam etimologi iman mereka sendiri sesuai batas-batas agama dan kebudayaan yang khas. Kejiwaan masyarakat Asia umumnya kebudayaan dan peradaban masyarakat asli. Dan ini semakin meluas melingkari kehidupan beriman orang Kristen yang ada di Asia termasuk di Indonesia. Kecenderungan inilah yang menandai bahwa iman Kristen itu hidup dan sedang hidup di Asia, bahwa orang Kristen di Asia atau di Indonesia juga mempunyai hak yang sama dengan jemaat-jemaat dalam perjanjian baru maupun gereja-gereja asal para misionaris Barat untuk menemukan dan mengembangkan baik pikiran maupun pola-pola penghayatan dan pengungkapan imannya yang jelas dan bermakna bagi kehidupan kekinian secara konkret dan eksistensial. Mereka memahami bahwa Yesus Kristus tidak terikat pada formulasi-formulasi dogmatis yang kaku, dangkal, sehingga kehidupan iman jemaat kelihatan sangat steril terhadap kebudayaannya. Mengapa? Sebab iman adalah pertemuan secara dialektis, kreatif secara intelektual, kreatif serta eksistensial. Oleh karena itu tugas utama kekristenan kita di Indonesia adalah bagaimana merumuskan penghayatan iman Kristiani pada konteks yang nyata dan menjadikannya sebuah aktivitas iman yang tetap aktual dan eksistensial. Jadi penghayatan iman secara kontekstual ialah bagaimana menghadirkan gereja di bumi Indonesia di dalam budaya
budaya yang ada di Indonesia. Seperti gereja-gereja yang kita lihat, ada gereja Maluku, gereja Toraja Mamasa, gereja Sulawesi Barat, gereja Kristen Sulawesi Tengah. Gereja-gereja ini adalah gereja-gereja yang menganut konsep iman kontekstual. Bagaimana kehadiran Yesus Kristus dihadirkan dalam suasana budaya, lingkungan orang yang menerimanya. Sehingga Yesus itu dianggap bahwa Yesus juga itu adalah Yesus yang hadir di Maluku, hadir di Toraja, dan dipahami dan diimani sesuai dengan tradisi orang Toraja, orang Sulawesi Tengah, orang Maluku, dan orang Bali. Itu yang ketiga. Itu tentang konsep iman. Yang kedua, berbagai dimensi teologis dalam menela dan menstudikan pola iman, kasih, dan pengharapan. Tanpa dasar yang kokoh, maka iman, kasih, dan pengharapan kita hanya merupakan ungkapan perasaan yang subjektif dan dangkal. Dan sebaliknya, tanpa buah, maka iman, kasih, dan pengharapan kita hanya merupakan sebuah hayalan belaka. Tom Jacobs 1985 melihat iman, kasih atau cinta, dan pengharapan sebagai sikap dasar Kristiani kepada Allah yang harus diwujudkan secara nyata dalam perbuatan terhadap sesama manusia. Oleh karena itu, ia lebih menekankan kepada hakikat iman, kasih, dan pengharapan itu sebagai sesuatu yang fungsional atau bermanfaat, bukan hanya dalam tulisan atau perkataan kepada Tuhan saja. 1. Iman. Bahasa iman yang dipakai oleh gereja yang terlampau sulit, yang tidak dapat dimengerti orang, sehingga tidak dapat berfungsi untuk kehidupan sehari-hari. Yang kedua, penghayatan iman dan kehidupan bergereja sering diasingkan dari tanggung jawab sosial, ekonomi, dan pembangunan, sehingga dapat mengabaikan tanggung jawab iman kita dalam penghayatan modern. Karena itu, iman itu harus dipahami sesuai dengan iman Kristen. Iman yang pertama, bagaimana kita melihat atau memahami iman Kristen sehingga pemahaman kita tentang iman itu dapat dimengerti dan dihidupi dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, iman harus dilihat sebagai sikap batin terhadap Allah. Jadi untuk bisa memahami apa itu iman dan menghidupi iman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai warga gereja, maka iman itu harus dilihat 1. Sebagai sikap batin terhadap Allah. Itu kita bisa lihat di dalam Roma pasal 5 ayat 1, Galatia pasal 3 ayat 26, Yohanes 3 ayat 36, dan seterusnya. Iman adalah suatu keyakinan atau kepercayaan kepada Allah yang diakui sebagai penyelamat. Oleh sebab itu, iman berbeda dengan ideologi atau falsafah hidup. Karena yang menjadi pokok di sana adalah ide atau ajaran atau pandangan yang diterima sebagai pedoman hidup. Iman bukan ide atau pandangan atau ajaran yang diakui atau diterima sebagai penyerahan diri sebab diakui. Tetapi iman
adalah penyerahan diri pribadi secara total kepada Allah. Iman juga bukan agama yang berisi sejumlah peraturan-peraturan hidup. Tetapi agama dapat juga berarti pengungkapan iman. Yang kedua, iman adalah hidup, bukan teori. Karena iman mempunyai arti yang eksistensial dan mengandung kepastian hidup. Dalam Yohanes 20, iman yang sejati tidak seluruhnya diterima dari orang lain oleh orang lain, sebab merupakan hubungan pribadi seseorang dengan Allah yang sifatnya hidup atau aktual, bukan hanya diwariskan dari masa silam. Kalau iman Kristen masih memberikan sesuatu dalam dunia modern, iman kiranya harus menuju ke masa depan dan tidak hanya melihat ke masa lampau. Itu yang kedua. Iman yang dewasa. Yang ketiga, iman yang dewasa adalah iman yang menguatkan manusia dalam perjuangan untuk dunia yang baru. Iman yang dibutuhkan adalah iman yang sekaligus menjadi harapan. Bukan iman yang menerima saja, tetapi iman yang keluar dari diri sendiri menuju Allah sebagai kepenuhan harapan manusia. Iman mendorong hasrat yang besar untuk mencari Allah dan kehendaknya melalui usaha untuk membangun dunia yang baru. Yang keempat, iman Kristen mendorong kita untuk berani bekerja. Seseorang yang memiliki iman akan memiliki ketekunan dan semangat kerja yang sangat besar. Jadi kalau ada orang yang pemalas, berarti ia tidak memiliki iman. Iman Kristen bukan hanya statis yang hanya berfungsi sebagai bahan meditasi. Akan tetapi iman Kristen berarti optimisme hidup yang mendalam. Ini yang kelima. Iman Kristen tidak hanya statis, tetapi iman Kristen berfungsi sebagai bahan meditasi, sebagai iman yang hidup, yang memiliki keberanian dan siap mengambil segala resiko untuk taat. Yang keenam, iman sejati itu berhubungan dengan ketaatan iman. Ketaatan iman bukan berarti semata sebagai menjalankan perintah, tetapi lebih mengandung arti sebagai bebas menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Rasul Paulus sangat tegas dan sering memakai istilah ketaatan dan menaati. Ketaatan iman adalah tujuan karya kerasulan Paulus, sebab menurutnya taat berarti percaya. Ketaatan iman sebagai ketaatan itu dibuktikan oleh Bapak Abraham. Abraham memiliki segalanya, tetapi ketika Tuhan memanggil keluar dari kejayaannya, ia tidak berdiplomasi lagi. Dia hanya memilih taat dan mengikuti perintah Tuhan. Ketika ia menunggu sekian puluh tahun untuk mendapatkan keturunan, dan setelah ia mendapatkan keturunan itu Ishak, dan ketika Allah meminta Ishak itu, walaupun itu berat, tetapi tugas Abraham hanyalah memilih taat. Jadi iman itu adalah sebuah ketaatan. Yang ketujuh, iman dapat berkembang atas dasar kesatuan seluruh umat percaya yang akan membangkitkan iman dalam hati orang, dan di lain pihak gereja hidup dari iman yang menyatukan kita semua sebagai umat Allah. Iman adalah satu tubuh, satu roh, satu harapan, satu Tuhan, satu kepercayaan, satu baptisan, satu Allah, satu kepala. Beriman kepada Yesus Kristus, maka kita harus tergantung sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Yang terakhir, iman sangat berhubungan dengan kesetiaan yang sejati. Kesetiaan yang sejati
adalah kesetiaan kepada keputusan yang keluar dari pusat hati dan kesetiaan kepada pelaksanaannya dalam tindakan yang nyata. Kesetiaan yang sejati adalah kesetiaan untuk berkreatif, menggunakan kesempatan-kesempatan yang ada untuk mewujudkan nilai-nilai kebenaran melalui perilaku hidup sehari-hari. Itulah iman. Jadi, bagaimana memahami iman itu sehingga iman itu tidak hanya sebuah aklamasi saja? Ada beberapa poin. Pertama, iman harus dilihat sebagai sikap batin terhadap Allah. Jadi iman itu tidak bisa dilihat atau dipahami seperti memahami ideologi. Karena iman bukanlah sebuah ide atau ajaran, tetapi iman ialah penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, iman itu hidup, bukan hanya teori. Artinya bahwa seseorang yang percaya kepada Yesus Kristus dan mengimani Yesus Kristus akan memiliki kehidupan yang kekal. Dan orang yang bergantung dan bersatu dengan Yesus Kristus akan menjadi orang yang kreatif dan semangat. Yang ketiga, iman yang dewasa adalah iman yang menguatkan manusia dalam perjuangan untuk menghadapi perubahan. Orang yang punya iman tidak pesimis, tidak patah semangat. Orang yang memiliki iman akan lebih semangat dan lebih berani untuk berkreasi. Orang yang takut untuk berkreasi, dia belum melakukan sesuatu sudah takut gagal, takut bangkrut, takut rugi dan sebagainya. Orang yang tidak memiliki iman. Orang yang memiliki iman adalah orang yang dewasa dan berani untuk berkarya. Iman Kristen juga adalah iman yang mendorong kita untuk berani bekerja. Jadi seorang pemalas berarti tidak memiliki iman. Iman Kristen yang selanjutnya adalah ketaatan. Seseorang yang mengatakan bahwa saya punya iman tetapi ia tidak memilih taat kepada Tuhan, ia tidak bisa mengambil keputusan untuk memilih setia kepada Tuhan, berarti ia tidak punya iman. Jadi anak-anak para mahasiswa, kalau kamu punya iman berarti kamu harus taat kepada Tuhan. Jagalah tubuhmu, jauhilah kejahatan, hiduplah dengan jujur, cintailah kebenaran. Kalau kamu hidup dalam suasana seperti ini, berarti kamu memiliki iman. Yang selanjutnya, iman itu adalah setia. Ya, setia. Banyak orang setia karena ada apa-apanya. Kalau sakit, dia taat dan setia kepada Tuhan. Dia rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin ke gereja. Atau dia mau ujian, rajin berdoa, rajin ke gereja. Tetapi setelah sembuh, ia melupakan Tuhan. Setelah ia selesai ujian, ia lupa sama Tuhan. Berarti tidak taat dan tidak setia. Berarti kita tidak punya iman. Iman kita itu mati. Ya. Selanjutnya, kasih. Iman, kasih dan pengharapan. Kasih, satu. Kasih sebagai tanda pengenalan atau identitas. Hukum umat Kristen adalah perintah baru untuk mengasihi, sebagaimana Kristus mencintai dan mengasihi kita. Cinta kasih boleh disebut sebagai tanda pengenal identitas Kristiani. Kasih adalah identitas
dari orang Kristen. Jadi kalau ada seseorang yang tidak peduli orang lain, yang pelit, yang seke sekali, berarti dia bukan orang Kristen. Karena ciri khas atau tanda pengenal dari orang Kristen itu adalah kasih. Misalnya KTP, ya, itu adalah tanda pengenal. Oh, setelah ini KTP, dia punya KTP berarti dia orang Indonesia. Jadi kalau kita adalah orang Kristen, tidak perlu kita berteriak-teriak bahwa saya adalah orang Kristen. Tetapi melalui perbuatan saudara, maka orang akan melihat bahwa oh, pasti dia orang Kristen. Banyak orang-orang yang sering bertanya kepada saya, orang Kristen itu luar biasa, kasihnya luar biasa. Ia dihina, difitnah, dimusuhi, tetapi mereka tidak pernah membalas. Luar biasa hebatnya. Saya mengatakan bahwa itulah ciri khasnya orang Kristen. Ciri khas orang Kristen itu ialah kasih. Jadi kalau ada orang Kristen tetapi tidak punya kasih, dia bukan orang Kristen. Ya. Itu adalah ciri khas orang Kristen, itu adalah kasih. Yang kedua, karena kasih itu adalah identitas kita, atau tanda kita, atau ciri khas kita. Yang kedua, kasih sebagai wujud iman. Allah yang diberitakan dalam Alkitab adalah Allah yang mengasihi, adalah Allah yang kasih. Allah yang menyelamatkan. Karena itu barang siapa yang dikasihi Allah tetapi masih juga pasif, maka tidaklah ia mengasihi Allah dan sesamanya. Mengapa kasih itu menjadi hal yang sangat terutama bagi orang Kristen? Karena Allah kita itu adalah Allah kasih. Sifat Allah kita itu adalah kasih. Sifatnya Allah itu adalah kasih. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Allah membentuk manusia, lalu ia membentuknya serupa dan segambar dengan wajahnya. Tetapi manusia memberontak, lalu jatuh ke dalam dosa. Allah mengasihi dia, lalu mengutus putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang dihina, ditolak, dicela, bahkan disalib. Walaupun begitu, Allah tetap mengasihi kita. Ia mau menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus. Dan sampai hari ini, kita sering mengecewakan Tuhan. Kita sering bohong kepada orang tua mama, kita sering bohong kepada mungkin tante, kita sering tidak jujur terhadap mungkin orang-orang di sekitar kita atau teman-teman kita sering tidak jujur. Itu mengecewakan dan menyakitkan hati Tuhan. Tetapi Tuhan terus mengasihi kita. Ia terus memberikan kesempatan kepada kita untuk memahami kasih-Nya, supaya kita bertobat, kita mengakui salah dan dosa kita bertobat, dan kita menyatakan kasih Allah itu kepada orang lain. Kita mengasihi orang lain karena Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan sudah menyelamatkan kita, karena itu kita harus mengasihi dan mempedulikan orang lain. Jadi memang kasih itu adalah sifat Allah. Yang ketiga, kasih sebagai tanda keadilan. Kasih harus berdasarkan pada keadilan dan kesucian, tidak pandang bulu, tidak juga mencari pujian dan balasan, karena Allah telah mengasihi tanpa pertimbangan demikian. Kasih haruslah dibersihkan dari rasa kecurigaan, was-was dan tidak percaya, tetapi sebaliknya tegas mempercayai dan membuat orang lain menjadi percaya. Kasih yang menciptakan suasana kepercayaan dan rasa damai atau aman. Ya, kasih sebagai tanda keadilan. Kita mengasihi orang yang kecil, Tuhan memberikan anugerah atau berkatnya yang besar kepada kita. Sementara di sekitar kita ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita. Allah mengutus kita untuk memberikan keadilan kepada mereka, untuk menyatakan keadilan Allah kepada mereka. Bagaimana caranya menciptakan keadilan bagi mereka? Apa yang kita punya, berikanlah kepada mereka sebagian.
Jadi kasih itu adalah menghadirkan keadilan, suasana damai, suasana sejahtera bagi orang lain. Yang kekasih tidak memilih, kasih tidak mengharapkan balasan. Kasih Kristen tidak mengharapkan timbal balik. Kasih Kristen tidak memilih orang. Banyak orang mau mengasihi orang lain, peduli kepada orang lain karena ada apanya. Dia mau berteman dengan si B karena si B itu pintar, banyak apa-apanya. Dia mau menolong si B karena ada maunya, dia suka sama si B. Padahal kasih menurut iman Kristen adalah kasih yang sejati, kasih yang membawa keadilan. Kita mengasihi dia bukan karena ada apa-apanya atau karena ada maunya saya. Kita mengasihi dia karena Kristus, Allah sudah mengasihi kita. Allah tidak pernah berharap untuk supaya kita membalas kebaikannya. Allah baik kepada kita, yang mengasihi kita supaya kita juga mengasihi orang lain, supaya kita baik kepada orang lain. Kalau ada orang diperlakukan dengan tidak adil, kita sebagai orang yang punya kasih, kita harus terlibat di dalamnya, menolongnya untuk mendapatkan keadilan. Jangan kalau kamu punya teman diperlakukan tidak adil sama orang lain, kamu justru bahagia atau bersenang-senang. Itu adalah dosa. Itu bukan ciri khas orang Kristen. Orang Kristen tidak bahagia di atas penderitaan orang lain. Sifat orang Kristen ialah menangis dengan orang menangis, bahagia dengan orang bahagia, tertawa dengan orang tertawa. Jadi itu adalah kasih. Kasih adalah tanda pengenal kita. Kasih adalah identitas orang Kristen. Karena Allah kita adalah Allah kasih. Kasih itu adalah wujud iman. Kalau kita mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kasih yang kita sudah nikmati darinya harus dinikmati oleh orang lain melalui saudara, perbuatan saudara, melalui tangan saudara, melalui mulut saudara, melalui materi yang saudara punya. Kemudian kasih itu berlaku adil, tidak memilih-milih orang. Kemudian kasih itu tidak mengharapkan balasan. Saya sudah menolong dia. Saya sudah banyak kali menolong dia, tapi dia belum pernah menolong saya. Kasih Kristus tidak seperti itu. Kasih Kristus itu adalah kasih yang sejati, tidak menuntut balas. Yang selanjutnya adalah pengharapan. Iman, kasih, dan pengharapan. Apa itu pengharapan menurut iman Kristen? Dalam Alkitab, pengharapan Kristen dipusatkan pada diri Yesus Kristus sebagai Alfa dan Omega. Paulus mengatakan bahwa Kristus adalah pengharapan. Boleh dibaca dalam Kolose 1 ayat 27. Dia adalah kebenaran, kemenangan, dan perdamaian kita satu-satunya. Dialah kasih yang unggul. Dialah harapan satu-satunya bagi orang sakit, orang miskin, lemah, orang tertindas. Dan pengharapan satu-satunya bagi orang yang berdosa, yang lapar dan haus akan kebenaran. Bagaimana ciri-ciri pengharapan Kristen? Pengharapan membimbing kepada sikap yang baru, yaitu kelepasan dan penyucian hidup, penuh dengan semangat dan kesucian iman. Satu. Yang kedua, pengharapan Kristen mengeluarkan daya pembaharuan diri dan hidup secara eksistensial. Yang ketiga, pengharapan Kristen dapat menghadirkan sikap dan kepekaan kritis terhadap setiap persoalan kini dan akan datang. Yang keempat, pengharapan dapat melapangkan hati serta memberikan hidup. Memberikan optimisme hidup, berani menderita demi kebenaran, tabah memiliki hasrat dan kemauan. Dapat mengatasi dan menguasai diri supaya kita menjadi bijaksana. Pengharapan Kristen ialah bahwa barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus akan selamat dan menjadi pewaris kerajaannya.
Itulah pengharapan kita, bahwa kita akan setia kepadanya, setia sampai akhir. Dan ketika Kristus datang untuk kedua kalinya, kita adalah orang-orang pilihannya. Dan kita akan menjadi pewaris kerajaannya. Itulah pengharapan. Kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita meyakini dengan pengharapan bahwa ketika Ia datang untuk kedua kalinya, maka saya adalah orang-orang pilihan yang akan menjadi pewaris kerajaannya, pewaris tahtanya. Itulah harapan kita. Banyak orang Kristen mengatakan begini, apakah kamu yakin akan selamat? Tidak tahu juga. Sia-sia kita percaya kepada Yesus Kristus. Percaya kepada Yesus Kristus berarti kita yakin dan percaya bahwa kita akan menjadi pewaris kerajaannya. Dan untuk tetap memegang kunci kerajaan sorga itu, sudah di kunci kerajaan sorga itu, pemegang kunci kerajaan sorga itu adalah Yesus Kristus, dan Ia sudah mewariskan kepada kita. Tetapi menanti kedatangannya untuk kedua kalinya, kita dituntut untuk taat, setia, beriman kepadanya, mengasihi, dan berpengharapan. Jadi ini adalah inti atau dasar dari kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Iman, kasih, dan pengharapan. Saya kira materi kita cukup sampai di sini. Ada pertanyaan di classroom nantinya, silakan dibuka. Ini karena saya berada di suatu tempat dan kondisi jaringan kurang bagus, kemungkinan link ini baru sampai kepada saudara-saudara mungkin sore hari, tapi saya percaya itu tidak mengurangi kesetiaan kita untuk mengenal bagaimana saya sebagai orang Kristen harus bertumbuh. Selamat pagi, selamat bekerja, selamat berkarya, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.